Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Oh, saya periksa dulu. Silakan. Halo, Iya, Johan. Gimana? Udah ketemu? iya. Sekarang kami ada di rumah sakit, Dian. Rumah sakit? Kenapa? Stella pingsan. Dia shock. Tapi kamu jangan panik. Sudah ada dokter yang menangani. Rumah sakit mana, Jo? Biar saya ke sana. Gak usah, Dian. Sebentar juga kami pulang kok. Gak apa-apa kok. Ya udah, kalau gitu saya tunggu ya. Pak Johan, Iya, bagaimana dokter? tak apa. Dia sudah sadar dan boleh dibawa pulang. Terima kasih dokter. Sebentar. Selama di rumah, tolong diusahakan dia harus banyak istirahat. Karena kandungannya sudah 5 bulan, jadi perlu diperhatikan. Stella hamil 5 bulan. Kamu nggak usah terangkan. Saya sudah tahu semuanya. Johan. Sekarang kita sudah tidak berdua lagi. Kita bertiga. Kita tinggal menunggu kelahiran bayi yang sudah lama kita nantikan.
Tuhan, aku mohon kebahagiaan ini dapat kurasakan selamanya. Stel. Pa? Papa ngapain di sini? Oh, tadi beberapa kali Nak Johan nelpon, katanya penting. Kenapa? Ada apa toh? Nanti kalau dia telepon lagi, Papa tolong bilang saya tidak mau diganggu. Semuanya sudah berakhir. Apanya yang sudah berakhir? Diana, melihat kamu susah, Papa jadi ikut susah. Melihat kamu sedih, Papa jadi lebih sedih lagi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu, berdoalah dan tidurlah dengan nyenyak. Supaya badan dan pikiranmu ikut tenang. Selamat tidur, sayang. Ada lagi yang dipertanyakan? Silakan. Maaf Pak, saya terlambat. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kamu pikir saya nggak tahu kamu memperalat anak Tuan Darmo yang gadugan itu untuk memeras saya dan Stella? Tunggu. Kamu jangan sembarangan nuduh ya. Saya bisa menuntut kamu. Coba kalau berani, saya akan menyeret kamu ke pengadilan, Gun. Silakan, kalau memang kamu ada bukti. Saya ada bukti dan kamu tunggu saja.
Kenapa, Dokter Gun? Ah, kamu brengsek. Harusnya kamu bilang kalau perempuan itu bekas istrinya. Loh, saya saja baru tahu. Iya, tapi sekarang jadi kacau semuanya. Pokoknya ini salah kamu. Apa? Saya sudah putuskan. Masalah ini sampai di sini saja. Titik. Saya tidak peduli. Tunggu dulu, tunggu. Kamu pikir segampang itu? Kalau sampai dia melibatkan saya, kamu juga harus terlibat. Ada hubungan apa dengan saya? Toh perjanjiannya cuma berbicara tentang Stella. Bukan memeras atau menculiknya. Masalah ini harus kamu bereskan sampai tuntas. Ini kan urusan kamu. Apa? Gila. Oh, begitu rupanya balas jasa kamu. Menyiram saya dengan air kotor. Oke, saya bisa atasi sendiri. Tapi kamu pasti menyesal. Saya harap kamu dapat menjelaskan apa hubungan kamu dengan Rasta. Itu bukan urusanmu. Saya cuma pengen tahu dan saya harus tahu. Kamu mau tahu? Dia adalah kakak tiri saya yang telah membiayai saya sehingga saya jadi begini. Ternyata dunia ini sangat sempit. Maaf, Dr. Johan. Saya tidak pernah tahu hubungan dokter dengan Stella. Saya cuma pernah melihat foto dokter berdua di rumah. Itu saja. Tapi Dokter Gun tahu banyak tentang Stella. Kenapa kalian harus memeras dia? Urusan kalian kan dengan saya. Dia tidak tahu apa-apa. Sialan. Ternyata dia sangat licik. Dokter Warsa, tolong jangan ganggu Stella lagi. Dokter Johan, Stella menemui saya karena dia merasa bersalah atas kepergian kakak saya. Dan sekarang dia tidak diketahui. Apa? Dia pergi tanpa diketahui? Johan, semalam aku mimpi indah sekali. Pantesan kamu tidur nyenyak. Bisa-bisa malam minggu nanti kamu lewatkan bersama mimpi lagi. Nanti malam? Malam minggu? Terus kamu rencananya mau ngapain? Rencananya, aku mau masak di sini dan kita makan sama-sama. Ini nih. Engkau adalah putri duyung tawananku. Putri duyung dengan suara lembut bagai angin laut. Mendesahlah bagiku. Angin mendesah selalu mendesah. Dengan ratapnya yang merdu. Engkaulah adalah putri duyung tergolek lemas. Mengejap-mengejapkan matanya yang indah dalam jaringku. Wahai putri duyungku, aku menjaringmu, aku melamarmu. Apakah engkau masih mau menerimanya? Ella, duduk. Di mana Rasta sekarang? Kenapa setiap kali membicarakan Rasta kamu selalu mengelak? Ada apa sebenarnya? Aku tidak mau mendengarnya. Apa benar Rasta meninggalkan rumah dan meninggalkan keluarganya tanpa memberitahu kamu? Iya. Kamu tahu? Warsa menuduh kamu yang menyebabkan Rasta meninggalkan keluarganya. Apa itu benar, Ella? Kamu dulu pernah bilang, yang lalu biarlah berlalu. Kenapa sekarang kamu ungkit-ungkit lagi masa lalu? Iya, bukan berarti kamu nggak bisa menceritakannya sekarang. Tolong jangan paksa aku, Johan. Jangan paksa aku. Saya nggak peduli apapun bentuknya. Tapi saya harus tahu apa yang menyebabkan kepergian Rasta. Sulit.
Sulit untuk aku untuk menjelaskannya. Dosa apa yang sudah aku lakukan? Ella, kamu harus kasih tahu saya. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi di antara kita. Johan, lihat aku. Wanita yang berdiri di depan kamu. Tolong kamu jangan melihat ke belakang lagi. Lihat aku, wanita yang sangat mencintai kamu. Jangan takut. Aku tahu maksud kedatanganmu. Saya ingatkan kamu, Rengga. Perjanjian kita tetap berjalan. Jumlahnya pasti memuaskan. Ingat, Tuan Dokter. Mulut ini bisa bernyanyi ke seluruh penjuru. Hukumanmu paling-paling cuma 3 tahun. Saya sudah suruh pengacara saya ngurusin kamu. Tapi kukira setelah aku keluar dari sini, kau menjadi kepala rumah sakit. Bukan begitu, Dokter Budiman? Asal uang itu masuk dalam rekeningku, semuanya terasa mudah. Bila ingin bantuan, kau merayuku. Aku sangat mengenalmu. Ini kan buat masa depan teman saya. Sungguh. Saya cuma ingin menolong dia. Kapan kau menolongku? Grace, kamu sabar dong. Nanti kalau saya sudah jadi kepala, apapun yang kamu minta, saya akan usahakan buat kamu. Besok uang 50 juta akan masuk ke rekeningmu. Kamu boleh bangga sekarang. Tapi ingat, sewaktu-waktu hutangmu akan kutagih. Dan kau harus membayarnya. Kalau tidak, kau akan tanggung akibatnya. Hei, kamu bikin kaget saya aja. Masuk ya. Ayo dong. Tolong jawab dengan jujur. Apa kamu pernah berhubungan dengan wanita? Ya, maksud saya berpacaran begitu. Dian. Kalau saya jawab belum pernah, kamu pasti akan anggap saya bohong. Tapi kamu harus percaya. Sejak pertama kali saya mengenal kamu, cuma kamu satu-satunya wanita yang ada di hati saya. Apakah mencinta itu adalah pangkal dari penderitaan? Ya, mungkin pada awalnya begitu. Tapi kalau setelah kita menikah, setelah kita menjadi suami istri, dan itu akan menjadi puncak kebahagiaan kita, Dian. Berarti kamu nggak jujur. Maksud kamu apa? Kenapa harus selalu ada pihak ketiga dalam percintaan? Sebetulnya siapa sih yang kamu maksud? Jawab saja. Dian, kenapa sih kamu harus terlibat jauh dengan persoalan Johan dan istrinya? Dan untuk apa? Seharusnya saya tidak cerita ini sama kamu. Ini, semua ini. Dian, kenapa sih kamu harus risaukan suami orang? Dia sudah pasti tidak mencintai kamu.
Tapi kalau saya begitu mencintai kamu. Sayang, lihat saya. Lihat siapa laki-laki ini. Sejak awal, saya sangat sayang sama kamu. Dan saya akan sayang kamu sampai selamanya. Saya tidak akan berubah, Dian. Dian, kamu mau bukti? Saya akan buktikan. Saya akan segera melamar kamu, Dian. Mata saya jadi sedikit terbuka. Ternyata masih ada yang memperhatikan saya. Saya harus segera pulang. Takut Papa marah-marah lagi. Selamat malam. Dian. Sepertinya kamu menghindari saya. Itu cuma perasaan kamu aja. Terima kasih, karena kamu mau merawat Stella. Tugas saya sudah selesai. Jangan ganggu saya lagi. Dian. Stella pernah cerita nggak tentang Rasta? Untuk apa dia cerita? Kalian kan sudah akrab. Siapa tahu dia pernah cerita apa yang menyebabkan kepergian Rasta. Kamu pikir cuma urusan kalian aja yang harus saya urus? Jangan salah paham, Dian. Aku cuma mau... Masalahnya, sekarang ini saya sedang sibuk mengurus pesta pernikahan saya. Kamu mau menikah? Dengan siapa? Bukan dengan Gunawan, kan? Lihat aja nanti. Kenapa kamu? Kamu capek? Hah? Ayo. Mulai sekarang kamu harus istirahat. Kan kasihan kandungan kamu. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Ya ampun. Itu sadis namanya anak Badung. Biarin. Yang penting kan cepet. Dasar anak sableng gue. Papa kan tidak pernah ngajarin gitu sama kamu. Udah deh, mendingan Papa tunggu aja di ruang makan. Sebentar lagi tamu istimewa kita mau datang. Tunggu dulu. Tamu istimewanya Nak Johan kan? Iya kan? Hah? Nanti juga Papa lihat sendiri. Iya, tapi Nak Johan kan? Benar kan? Iya kan? Hah? Mendingan Papa kesana dulu deh.
Kebiasaan kan, Papa kan? Biar Diana aja, Pak. Pak? Ada Gunawan. Selamat sore, Om. Iya, ya. Sehat-sehat, Om. Ini saya ada sedikit oleh-oleh untuk Om. Buka ya, Pak? Oh, repot-repot amat sih Gun pakai bawain kado buat Papa. Nih. Mana? Apaan sih nih? Pokoknya pasti cocok untuk Om. Oh, aduh Pak. Ih, bajunya bagus banget. Nih, Papa pasti pantas deh makainya, Pak. Ayo, mari kita makan. Sayang, sudah dimasak, ini nggak ada yang makan. Ayo. Makan deh, Gun. Duduk dulu, saya ambilin piring ya. Makasih ya. Untuk siapa, Pak? Pak, nanti penyakit Papa kambuh lagi. Biarin. Aku nggak peduli. Papa ingatkan kamu. Sebaiknya kamu cepat-cepat saja kawin sama si Sontoloyo itu. Papa jangan kamu urus. Nggak perlu. Jadi apapun yang ingin Papa lakukan, jangan kamu halangi. Ngerti kamu? Hah? Ngerti? Pak. Sudah, urus saja Sontoloyomu itu. Papa. Pak. Papa jangan gitu dong. Dia kan udah pergi. Papa keluar dong. Buat apa? Kamu toh sudah dilamar tanpa sepengetahuan Papa. Pak, kalau Papa masih di dalam terus, gimana saya bisa menjelaskan? Sejak kenal dengan Gunawan, kamu jadi berubah. Kamu nggak pernah lagi cerita-cerita sama Papa. Padahal biasanya kamu selalu cerita sama Papa. Tentang apa saja, sampai kepada soal-soal yang paling kecil sekalipun. Papa jangan kaitkan dengan dia. Kamu kok selalu membela dia sih? Papa yang nggak adil. Papa kan tahu, sekarang ini hidup saya sepertinya sudah tidak ada artinya lagi. Saya juga ingin dilindungi, Pak. Saya ingin ada yang memperhatikan saya. Ingin teman untuk berbagi perasaan. Ya, tapi kan bukan berarti harus Gunawan, kan? Tapi juga bukan Johan, Pak. Dia itu sekarang sudah rujuk sama istrinya. Papa ngerti. Tapi setidaknya Johan itu... Papa jangan sebut-sebut lagi nama dia. Saya udah gak ada urusan apa-apa sama dia. Saya ingin jauh dari kehidupan dia selama-lamanya. Kamu ini kenapa sih sebenarnya? Jangan ada korban lagi, Pak. Saya sudah cukup menderita karena cinta. Mereka pikir cuma mereka yang punya cinta. Saya dicampakkan, Pak. Pengorbanan saya tidak dihargai. Sebenarnya Johan itu... Semua ini salah Papa. Papa mesti tahu, Johan gak akan pernah jadi menantu Papa. Papa jadi berpikir, apakah Dokter Johan itu mau jadi menantu Papa? Apa? Papa mau jodohin saya sama Johan? Siapa yang mau menjodohkan kamu? Papa bilang kan seandainya. Tega-teganya ya kamu mempermainkan Papa.
Maksud kamu apa, Diana? Lebih penting Stella kan daripada papa? Dian, aku... Tidak perlu kamu jelaskan. Kalau kamu sudah menemukan wanita yang selama ini kamu cari-cari, apalagi gunanya saya? Tuh, lihat kondisi kamu. Saya rasa kamu harus diperiksa secara intensif. Enggak, cuma capek sedikit. Mungkin udah lama nggak jalan-jalan. Kalau gitu aku tinggal mandi dulu ya. Halo? Halo, boleh saya numpang tanya, Bu? Dokter Johan ada di situ? Ada, Pak. Tapi sedang mandi. Ada pesan? Atau kalau perlu saya panggilkan. Halo? Bagaimana, Pak? Maaf, Bu. Enggak apa-apa, nanti saya hubungi lagi. Ya, terima kasih, Bu. Tadi ada telepon buat kamu. Dari siapa? Nggak tahu. Begitu aku bilang kamu lagi mandi, teleponnya langsung ditutup. Ya udah, nggak apa-apa. Mereka pikir mereka saja yang punya cinta. Saya dicampakkan. Pengorbanan saya tidak dihargai. Ya Tuhan. Johan dan Stella sudah rujuk kembali. Kenapa aku mesti memaksakan kehendak? Diana, Papa tahu betapa menderitanya kamu. Papa ngerti betapa besarnya cintamu pada Johan. Tapi kalau hubunganmu dan Gunawan bisa membuatmu lebih bahagia lagi, ya, rasanya Papa tidak punya alasan lagi untuk melarangmu. Cinta dan pengorbananmu pada Johan dan istrinya selamanya tidak pernah dimengerti oleh mereka. Sudahlah, Nak. Sudahlah. Semua sudah berlalu. Belum, Pak. Saya nggak tahu kenapa saya harus menanggung semua rahasia ini. Kenapa saya harus terlibat? Rahasia? Rahasia apa? Tidak. Papa tidak boleh tahu. Diana, Papa cuma ingin meringankan bebanmu, Nak. Kalau rahasia itu benar, fakta nanti yang akan menjawabnya. Kebahagiaan mereka itu palsu, Pak. Cinta Stella pada Johan itu bohong, dusta. Apa maksudmu, Diana? Apakah itu berpengaruh pada Johan? Besar sekali, Pak. Besar sekali.
Rahasia apa yang kau ketahui tentang Johan dan Stella? Bayi yang dikandung Stella itu bukan anak Johan. Jadi, mudah-mudahan saja saya salah, Pak. Tapi sekarang ini saya benar-benar nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Sepertinya bola ini bola saya yang tertinggal. Tapi kok ada bekas percak darah ya? Darah siapa? Nggak mungkin darah Rasta, nggak. Lalu, pasti bola ini punya kaitan dengan sikap Stella yang misterius. Kamu itu betul-betul manusia rendah dan tidak bermoral, Gunawan. Apa saya nggak salah? Kamu atau saya nggak punya rasa malu? Kamu punya istri tapi sedang mengandung anak orang lain. Tapi kamu bilang kamu bermoral, aneh. Ibu tidak bisa menutupi penyakit ini dari suami ibu. Jika saya suami ibu, pasti tidak akan saya tunda-tunda lagi. Dengan keakraban kita selama ini, saya kira kita sudah bersahabat. Tapi kenapa tiba-tiba sikap dokter berubah menjadi dingin? Sebaiknya kita menghindari kata kenapa. Lalu untuk apa dokter menolong saya? Cintai saja Johan sepenuh hati kamu. Apa maksud dokter? Dokter menuduh saya. Masalah itu urusan kalian. Kenapa kamu nggak cerita sama saya bahwa bayi dalam kandungan Stella itu bukan bayi saya? Kamu tahu dari mana? Apa saya nggak pantas tahu, Dian? Tapi saya nggak bisa, Jo. Saya nggak bisa. Tapi kenapa sama orang lain bisa? Apa maksud kamu?